Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang metode penemuan hukum jurisprudensi. Metode penemuan hukum jurisprudensi. Proses dalam penemuan hukum menjawab beberapa pertanyaan urgen tentang bagaimana mengualifikasi hukum atas peristiwa konkret baik yang diajukan melalui pengadilan maupun diselesaikan di luar pengadilan. Untuk menemukan hukumnya tidak mudah karena secara empirik praktik di pengadilan, problem yang muncul adalah aturan hukum tertulisnya ada tetapi tidak jelas, tidak lengkap, tidak mengandung rasa keadilan, gersang dari nilai keadilan, tertinggal dari perubahan dan kemajuan zaman, bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar dapat diterapkan dalam peristiwa konkret. Upaya penyempurnaan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur politik dengan melakukan amandemen atas peraturan perundang-undangan tersebut, dan kedua dapat dilakukan oleh hakim melalui pengembangan metode penemuan hukum jurisprudensi. Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas, maka akan digunakan metode interpretasi. Dan apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada, maka akan digunakan metode argumentasi. Ya, selanjutnya metode hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermeneia yang berarti interpretasi atau penafsiran, tetapi kedua kata tersebut pun memiliki pengertian menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Drusilla Cornell, seorang tokoh, mengajukan agar sebuah interpretasi hukum harus mampu masuk sampai pada wawasan yang baik keadilan dan mampu memproyeksikan wawasan yang baik itu sebagai janji keselamatan dari hukum. Asumsi dasar yang melatar belakangi perkembangan hermeneutika hukum adalah bahwa hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks wacana atau argumen yang perlu selalu dicermati dan diinterpretasikan terus-menerus. Lieber menyatakan bahwa wilayah terpenting objek-objek hermeneutika adalah bidang hukum dan politik. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan merekan yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum. Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Macam-macam metode interpretasi. Yang pertama, interpretasi subsumtif. Yang kedua, interpretasi gramatikal. Yang ketiga, interpretasi sistematis atau logis. Interpretasi historis. Selanjutnya, interpretasi sosiologis. Selanjutnya, interpretasi komparatif. Selanjutnya, interpretasi antisipatif atau futuristis. Yang selanjutnya, interpretasi restriktif. Selanjutnya, interpretasi ekstensif. Selanjutnya, interpretasi autentik atau secara resmi. Selanjutnya, interpretasi interdisipliner. Selanjutnya, interpretasi multidisipliner. Terakhir, interpretasi dalam perjanjian. Selanjutnya, metode argumentasi. Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, reasoning atau reasoning. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya menggunakan metode argumentasi. Selanjutnya, macam-macam metode argumentasi. Yang pertama, metode analogi, metode contrario, metode reversioning, yang terakhir metode fiksi hukum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.